Safin FM. Bincang Bincang Kars. Halo semua, balik lagi di Safin FM episode 7. Di episode kali ini, saya, Helsa, bakal ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yongki dan Gaudi. Nah, hari ini bakal ngomongin apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu? Oke, Gaudi, Helsa, salam kemerdekaan. Oke, kita akan membahas sesuatu yang spesial. Kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan bangsa kita. Kira-kira sejarahnya seperti apa sih sehingga kita bisa merdeka? Udah umur 76 aja ya Indonesia. Iya, Gaudi, umur Indonesia itu udah 76 loh. Kalau kita itu akumulasikan ke umur manusia, wah itu rupanya udah tua ya. Udah tua banget tuh, pasti udah pakai tongkat tuh. Tetapi kita sebagai anak-anak bangsa nih yang masih muda-muda, jiwanya membara, nggak boleh seperti orang tua. Tetap semangat, kita tetap berkibar sebagai orang-orang muda yang hebat. Nah, Helsa, Gaudi, Pak Yongki mau tanya nih, kira-kira Helsa itu, Gaudi itu udah kibarkan atau pasang bendera di rumah belum nih? Sudah dong Pak, pastinya Pak. Udah dong, saya juga sudah. Oke, Gaudi, Helsa, itulah keterlibatan kita ya dalam berpartisipasi sebagai anak-anak bangsa, turut serta memeriahkan kesemarakan kemerdekaan ini. Nah, ngomong-ngomong nih, saya kan mau bahas sejarah nih, ya toh? Tetapi kita harus tahu dong sejarah kita itu kira-kira berawal gimana sih? Kalian tahu gak sih siapa sih tokoh-tokoh bangsa atau pahlawan bangsa kita yang berjuang memerdekakan Indonesia? Coba Pak Yongki pengen tahu nih dari Gaudi. Ayo Gaudi, menurut kamu siapa sih yang kamu kenal? Ada nih Pak, Soekarno Pak. Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Beliau juga menjadi tokoh yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pak Soekarno juga menjadi presiden pertama Indonesia dan juga beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Wah, luar biasa ya Gaudi, pemahamannya terhadap tokoh bangsa tentang yang dipilih itu adalah Soekarno sebagai Bapak Proklamasi. Nah, kalau menurut Helsa nih, yang Helsa tahu itu pahlawan siapa sih yang berjuang sampai memerdekakan bangsa kita ini? Kalau saya ini adalah tokoh perempuan, Pak. Kartini. Kartini itu kenapa dia bisa dikenal sebagai tokoh perjuangan Indonesia tuh karena dia menaikkan martabat perempuan dan juga meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, Pak. Seperti itu. Oke, luar biasa ya jawaban Helsa bahwa Kartini itu adalah salah satu pahlawan wanita. Dia berjuang itu untuk bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia, mengangkat martabat wanita. Tidak saja laki-laki yang sekolah, tapi perempuan juga bisa menjadi orang yang hebat melalui pendidikan. Oke, luar biasa. Nah, setelah kita ngomong tentang tokoh bangsa, pahlawan bangsa nih, kita mau ngomong lagi deh tentang identitas bangsa kita. Ayo Helsa, Gaudi, bendera kita itu warnanya apa sih? Warnanya merah dan putih Pak. Merah dan putih. Oke, kalau Helsa warna bendera kita warna apa? Tentu saja warna merah dan putih, Pak. Oke, baik, jelas ya. Merah dan putih. Bukan putih merah ya. Jelas, merah dan putih. Nah, coba deh kita maknai dari warna bendera kita ini. Menurut kalian, warna merah dan putih itu mau melambangkan apa sih? Coba Pak Yongki pengen tahu nih dari Gaudi. Warna merah sendiri artinya keberanian dan warna putih itu artinya kesucian. Oke, luar biasa dari Gaudi, mantap. Yang berikut nih, coba Pak Yongki pengen juga nih dari Helsa, merah dan putih itu mau melambangkan apa sih?
Merah dan putih, sama seperti jawaban Gaudi, Pak. Merah itu melambangkan keberanian, lalu putih itu kesucian, Pak. Oke, baik, luar biasa ya. Ternyata kita sudah bisa tahu ya. Oh, merahnya Indonesia, warna bendera merahnya Indonesia itu mau melambangkan keberanian. Bagaimana para pahlawan dengan gagah perkasa berani untuk memerdekakan bangsa kita. Tentu saja kita tahu bahwa mereka sampai mengorbankan darah kan, darahnya merah, tersimbol dalam bendera. Lalu ada putih, bagaimana itu bisa disimbolkan sebagai suatu perjuangan yang mulia. Luar biasa ya, pengetahuan kalian tentang identitas negara kita, tentang tokoh bangsa. Oke, mantap nih. Coba kita dalami lagi deh, apa-apa saja sih ada di negara kita. Coba nih Pak Yongki pengen tahu dulu nih. Kalau menurut Helsa dan Gaudi nih, kira-kira menurut pandangan kalian ini negara kita sudah merdeka belum untuk saat konteks ini? Apakah masih ada korupsi kah, atau nepotisme kah, KKN lah itu? Menurut kalian itu kita sudah merdeka apa belum? Menurut saya Pak Gaudi, menurut saya itu masih belum nih Pak. Kalau saya masih suka dengar berita-berita ada pemerintah yang masih suka korupsi Pak. Oke, luar biasa ya bahwa Gaudi mengatakan bahwa negara kita memang sudah merdeka ya tahun 45, tetapi masih ada praktek-praktek yang masih mau berjuang untuk menyengsarakan lewat praktek-praktek korupsi. Kalau menurut saya sendiri, coba kalau dalam konteks dunia pendidikan, kita itu udah merdeka di pendidikan belum? Apakah masih telat masuk ke sekolah kah? Masih malas kah? Masih tidak tertib kah? Ya, Kalau menurut saya sih pendidikan sekarang juga kurang ya Pak, karena anak-anak juga termasuk saya memang masih belum, kurang disiplin dan juga masih menyepelekan beberapa mata pelajaran. Mereka juga kayak lebih mementingkan keinginan mereka seperti bermain game, melakukan hobi mereka daripada belajar untuk meraih masa depan mereka, Pak. Oke, baik. Nah, ini realita kita. Tadi yang Pak Yongki katakan bahwa bangsa boleh tua, ya umurnya sudah 76, tetapi kita anak-anak muda, apalagi kita yang masih di dunia pendidikan, harus berjuang. Kita harus merdeka di dunia pendidikan. Yang tidak merdeka di dunia pendidikan, kalau kita masih malas, ya kita masih egois, kita masih ada bergaul bersahabat dengan hanya sesama dari suku ataupun dengan kelompok tertentu. Nah, ini harus kita tinggalkan sebagai anak-anak bangsa karena kita itu bersaudara di dalam Indonesia. Oke, pesan Pak Yongki kepada Gaudi dan Elsa, marilah ya kita sebagai anak-anak bangsa nih yang masih berjuang di bangku pendidikan, kita berjuang untuk memajukan bangsa kita, tanah kita, berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini dengan cara yang sederhana. Mulai rajin belajar, mulai bergaul dengan siapapun ya, entah orang tua, entah dengan sahabat, dan kita berlaku untuk tetap menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sepakat ya, Elsa, Gaudi? Sepakat ya? Oke, nah, oke, baik. Sekarang Pak Yongki tanya lagi nih, kalau komitmen Elsa dan Gaudi sebagai anak-anak pelajar nih, komitmennya apa? Pak Yongki coba mulai dari Gaudi. Kalau saya sendiri, saya mau rajin belajar supaya ke depannya di masa depan saya bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia, mengembangkan teknologi-teknologi yang ada di Indonesia supaya ke depannya Indonesia bisa bersaing di bidang teknologi tingkat dunia. Wah, mantap, komitmen yang luar biasa dari anak bangsa Gaudi. Sekarang komitmen dari anak bangsa Helsa. Pasti komitmenmu, Nak? Komitmen saya sebagai anak bangsa itu juga menyampaikan ke seluruh anak bangsa bahwa kita harus sama-sama bekerja sama, harus sama-sama sering semangat, jangan menyepelekan pendidikan di Indonesia, jangan menyepelekan dunia di sekitarmu, karena dunia sekitarmu itu pasti mempunyai dampak dan pengaruh bagi kehidupan kalian. Biar kalian itu bisa semakin maju ke depannya, semakin mempunyai pengalaman dalam berkehidupan gitu. Jadi
kalian jangan malas-malas belajar, harus sering-sering berdoa juga, jangan lupa sama Tuhan. Dan juga jangan sering mager-mageran dan tidur-tiduran deh. Gak boleh, jangan. Oke, luar biasa ya. Ini kalian sudah membuatkan komitmen, maka mau tidak mau itulah yang akan kita buat sebagai sumbangsi kita kepada bangsa ini. Jadilah anak bangsa yang merdeka dari sekarang dan untuk 100 tahun yang akan datang. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan.